Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SAMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SAMK yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum SAMK. Kali ini pada video yang ke-379 dan kita akan membahas pasal 589 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2026 tanggal 2 Januari. Ada 3 ayat dalam pasal 589. Untuk lebih mudah, sebelum saya menyampaikan semacam komentar atau penjelasan lebih lanjut, akan saya bacakan ayat demi ayat terlebih dahulu. Pasal 589 KUHP baru ayat 1, setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan atau perbuatan tersebut membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 yang mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayatnya berarti berbunyi seperti ini, setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan perbuatan tersebut membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Setiap orang, siapa saja. Berarti ini posisinya di mana? Yang setiap orang siapa saja ini bisa di dalam pesawat, bisa. Di luar pesawat pun juga bisa. Bisa langsung, bisa. Bisa lewat telepon, bisa. Bisa lewat WA, bisa. Intinya dia memberikan keterangan yang diketahui palsu. Keterangannya itu sebetulnya bohong. Contoh ini biasa disebut dengan masalah-masalah ini misalnya ada kalau istilahnya yang modern itu bom hoak gitu kan, bom hoak. Ngomong kalau telepon misalnya, Bapak di dalam pesawat ini ada bom, misalnya begitu. Ada nuklir, tapi itu yang pakai bom. Namun saya lebih tertarik kejadian penumpangnya menurut, ya itu tadi yang di video-video sebelumnya itu sudah saya sampaikan. Bahasa saya bukan karena dia apa itu kan ya. Bahasa saya kampungan itu loh, kampungan, bukan orang kampung. Saya orang kampung, tapi kan nggak kampungan itu kan. Kampungan itu loh, jadi caper untuk cari perhatian itu kan. Mungkin lihat pramugari cantik atau apa, dia ngeledek. Mbak, ada bom loh di pesawat itu. Begitu dia. Lalu bikin geger itu kan. Nah, itu perbuatan yang seperti itu yang dimaksud ini. Bukan perbuatan-perbuatan yang harus ada bomnya, bukan. Kenapa? Keterangan itu palsu, sebetulnya nggak ada ngarang-ngarang dia. Ya hanya mungkin menurut dia itu iseng, tapi bukan, ya dia menurut dia itu. Tapi nggak ada itu hal-hal yang seperti saya sampaikan dalam SOP itu kok ada sedikit celah saja itu pasti tidak terbang pesawat itu. Pasti harus dikelirikan terlebih dahulu baru dia terbang. Karena itu tadi berulang kali saya sampaikan, kalau udah terbang ada trouble, jatuh korbannya lebih banyak kan gitu kan. Itu tadi memberikan keterangan yang diketahui palsu dan perbuatan tersebut membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan. Ya namanya diomong ada bom, padahal iseng dia. Ya karena gaya-gaya kampungan itu kan pernah terjadi kan. Ada bom itu kan, atau ngomong ada teroris itu kan, ada calon pembajak itu mbak. Padahal itu tadi orang-orang kampungan itu bahasa saya. Faktanya pernah terjadi ada kan. Ya yang melakukan ini jadi proses hukum, kalau mendengar ini ya jangan tersinggung. Ini kan supaya mendisiplinkan kita semua. Kita semua berarti ya you and me, we, ya, saya juga gitu loh. Makanya jangan berkelakar-kelakar yang seperti itu. Nakut-nakutin, ada bom bajak, ada bawa rudal atau nuklir dalam pesawat. Ya. Walaupun itu
nggak beneran itu pasti menjadi panik. Nah, pada saat panik akhirnya sudah di dalam motor, misalnya itu berebut keluar dari pesawat, akibatnya ada orang yang keinjek, patah kaki atau patah tangan atau patah tulang, rusuk misalnya kan, karena ada yang jatuh karena berebut pintunya. Ya, pintu pesawat itu lebarnya seberapa sih? Kalau mau berebut dari dalam keluar karena ada orang iseng itu tadi kan bisa jadi. Nah, ini kalau ada yang luka berat, ancaman pidananya lebih tinggi, yaitu 9 tahun. Kemudian kalau akibat perbuatan itu tadi, yang bom hoak itu tadi, mengakibatkan ada orang yang mati, mungkin keinjak-injak atau gimana ceritanya di dalam pesawat itu, karena kepanikan yang ditimbulkan oleh itu tadi orang-orang yang kampungan ini gitu. Pernah ada itu di berita, ya cukup lama, udah tahun berapa itu kan, yang ngomong ada bom gitu kan. Itu orang nyari perhatian tapi kampungan itu. Membuat geger orang banyak. Kalau orang Jawa itu bilang membuat panik itu geger genjik itu namanya. Genjik itu anak babi itu. Itu anak babi kalau ribut itu wah pating ceruet bunyinya ngak ramai sekali itu. Makanya dibilang panikan geger genjik, menimbulkan kepanikan. Nah, itu disebut dengan bom hoak itu. Jadi kemudian penyampaiannya bermacam-macam, bisa jadi langsung itu tadi yang gaya caper itu, yang gaya kampungan itu, caper, Mbak, sama pramugari yang cantik mau ngeledek pramugarinya, ada bom itu kayaknya tadi, nah misalnya gitu kan. Ada teroris, ada calon pembajak misalnya kan, wah panik gitu kan. Yang penting intinya adalah yang diberikan sebetulnya nggak ada, yang diinformasikan itu nggak ada bohong, hanya untuk itu tadi, semacam kalau bahasa Jawanya kayak guyon itu ya, kayak berkelakar itu ya. Maka dari itu, selain kita juga membahas pasal ini, penting juga kita untuk harus memahami diri kita. Jangan berkelakar yang membahayakan. Dan mudah-mudahan channel SHMH ini ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga bisa tersampaikan, gitu kan. Bisa tersampaikan bahwa ternyata kalau bercanda jangan keterlaluan, terlebih kalau pada saat mau masuk pesawat terbang. Itu karena apa? Diancam hukuman. Kenapa kok diancam hukuman? Ya menimbulkan bahaya, kepanikan tersendiri itu sudah bahaya. Apalagi kalau ada yang mati, ancaman hukumannya jelas 12 tahun, ada yang luka berat 9 tahun. Tidak ada yang luka berat namun sudah terjadi 7 tahun. Dan mudah-mudahan ke depan kasus-kasus yang saya contohkan tadi, saya juga lupa itu di pesawat apa, tapi pernah terjadi itu, iseng aja akhirnya menjadi urusan hukum dan dipidana. Nah, ini merugikan sendiri-sendiri juga sebetulnya ya, seperti itu. Saya ulangi sekali lagi biar mantap, pasal 589 ayat 1, setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan perbuatan tersebut membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Itu ayat 2. Ayat 3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan kejadian-kejadian informasi palsu itu biasa disebut dengan istilah bom hoak, pemberitahuan yang sebetulnya palsu. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH karena satu-satunya channel yang membahas ayat demi ayat, pasal demi pasal KUHP baru hanya SHMH. Terima kasih sudah subscribe. Mohon berkenan untuk memberikan masukan dan saran yang membangun di kolom komentar video-video SHMH. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.